Alhamdulillah masih rame Bu ya. Iya, kalau ibu-ibu pasti rame. Nama juga ibu-ibu. Wajar kalau ibu-ibu rame itu wajar, karena bibirnya ada 4. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram wal muhtaram para alimil ulama wal asatidz wal masyayikh wa murabi qulubina, yang alhamdulillah para ulama kita ini pada malam hari ini berkumpul dengan kita, dan tentunya harus menjadi sebuah kebahagiaan ketika kita bisa berkumpul dengan para guru-guru kita, ketika kita bisa berkumpul dengan para ulama kita. Karena ketika berkumpul dengan para ulama-ulama kita ini, maka kita bisa menatap wajah-wajahnya, juga bisa berjabat tangan dengan para ulama kita. Karena ketika kita orang yang awam memandang wajah para alim ulama, kemudian muncul rasa bahagia, ternyata pandangan kita kepada ulama ini tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal itu disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Kemudian hadisnya dicatat oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis. Kemudian kitab Lubabul Hadis disarahi oleh Syekh Muhammad Nawawi Tanara dengan nama kitab Tankihul Qaul. Ada redaksi hadis, man nazara ila wajhil alim, siapapun orangnya yang memandang wajah alim, fafariha, kemudian muncul rasa bahagia karena bisa memandang wajahnya, khalaqallah min tilkan nazrah, maka Allah ciptakan dari pandangan tersebut malakan malaikat. Jadi kita mandang wajah ulama, muncul rasa bahagia, maka pandangan tersebut Allah ciptakan sosok malaikat. Terus ngapain tuh malaikat? Yastaghfiru. Setelah malaikat itu diciptakan, maka kemudian malaikat tersebut memohonkan ampunan. Kita nih memandang wajah ulama kagum, Allah ciptakan malaikat, maka malaikat memohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, itu orang yang memandang wajah ulamamu, ampuni dosanya. Untung kagak? Untung. Ya, berarti beruntung tuh. Itu baru memandang wajah, membacakan istighfar. Padahal kita mau pulang dari sini lupa kali sama istighfar, ya, lupa. Apalagi kalau nanti di depan ada perawan montok, udah itu lupa lagi aja. Lah iya, modelan kita begini maupun kadang-kadang gampang diprovokasi. Ini sebenarnya kalau di sini nih enaknya ngaji di sini enak banget. Masalahnya saya tuh kalau ngaji ada kereta bisa ngerokok saya tuh. Karena pengajiannya malam Selasa Pak ya. Sebenarnya mah yang harus ngisi ini bukan saya sebenarnya. Itu ada adik saya itu di Pandeglang, cuman karena memang dia sendiri juga punya pondok pesantren, banyak jadwalnya akhirnya nggak bisa, maka akhirnya ya saya lagi aja. Padahal besok malam Selasa saya ngaji lagi aja di sini. Ya, itu. Ya, jadi saya ulang, betapa bahagia ketika kita dapat memandang wajah ulama karena pandangan tersebut tidak disia-siakan oleh Allah.
Sampai kapan tuh membacakan istighfarnya tuh malaikat? Ternyata ila yaumil qiyamah, sampai datang hari kiamat. Padahal banyak hal yang membuat kita itu lupa sama istighfar. Ngelihat Markonah, buset dah, melotot datu mata, diprovokasi sama iblis. Lihat tuh, wadah kentutnya indah bener. Punya ente di rumah tepos. Mulai terprovokasi, melotot terus gitu. Modelan kita begini, ya. Oh enggak, saya mah yang tua. Apalagi yang tua. Ya. Jadi itu keberuntungan kita memandang wajah ulama. Apalagi kalau nanti sampai kepada taklimnya, ya. Jadi oleh karena itu kita harus selalu memohon kepada Allah agar kita nih menjadi orang yang suka terhadap ulama. Kemudian juga kita nih termasuk orang yang bukan hanya sebatas suka kepada ulama, tetapi juga kita sebagai orang yang mau ngekor kepada ulama. Kenapa Pak harus ngekor kepada para ulama? Karena ulama itu orang-orang yang Allah berikan kemuliaan dengan bentuk dia diberikan ilmu pengetahuan yang luas terhadap agama, sehingga keberadaan ulama dibutuhkan oleh kita. Keberadaan ulama dibutuhkan oleh kita. Kita bukan ahli ilmu, tapi mudah-mudahan dengan kita merapatkan diri kepada ulama, maka akhirnya masuklah satu kaidah yang namanya al-idhofah lil kabir kabirun. Kalau kita ingin memperoleh kemuliaan dan ngerti cara memperoleh kemuliaan, maka harus menyandarkan diri terhadap para ulama. Nyandar-nyandar itu bahasa lainnya adalah membonceng terhadap ulama. Dan memang Pak, yang namanya orang ngebonceng tuh, sepanjang orang ngebonceng tahu diri, kagak ngatur orang yang ngasih boncengan, insya Allah lebih kenyang daripada yang ngasih boncengan. Saya kesini ngebonceng, mobil ora punya. Saya ini mobil nggak punya, ya. Tapi saya diboncengin sama yang punya mobil. Karena saya diboncengin, saya orang ngatur sama yang ngasih boncengan. Yang penting saya duduk, bawa kagak, capek enggak, ngebensinin ora. Nyampe sini saya pulang berkat paling gede. Yang ngasih boncengan mau tahu dikasih tahu kagak. Nah itu ngebonceng. Tapi awas, orang ngebonceng kudu tahu diri. Kalau ngebonceng orang tahu diri, yang ngasih boncengan lu atur-atur, diturunin bisa lu. Ya. Tuh, paham ya sampai sini ya? Masa yang nggak paham? Satu. Yang kedua, kita bikin lagi tuh yang namanya contoh syahidnya secara fakta. Orang sini mau ngadain jarah ke Banten. Siapa di sini? Misalkan Ustadz Ading lah, maaf Pak ya. Kemudian ada si Asep nih mau ikut jarah ke Banten, orang punya duit, kagak punya duit. Kata si Asep pengen tapi kagak punya duit. Nih orang-orang sini orangnya baik-baik semua, karena memang sering kumpul sama Asep, tahu ngerti keinginan Asep. Akhirnya diajak, yang satu punya mobil Pajero, yang satu punya Fortuner, yang satu Innova. Ya. Si Asep tahu diri. Kata yang punya Pajero, udah Mang Asep ikut saya aja. Aduh saya nggak punya uang. Udah nggak apa-apa, tenang aja. Ya. Yang punya mobil Pajero juga, ayo Mang Asep sama saya. Aduh malu. Udah pokoknya santai aja lah. Udah. Akhirnya dia tergantung kemauan si Asep tuh. Pajero ora punya, Fortuner kagak gablek, Innova boro-boro, tapi ditawarin ama orang yang punya Innova, ditawarin ama yang punya Fortuner, ditawarin ama yang punya Pajero. Nyampe sono pada makan di restoran, nih yang pada punya mobil inget sama si Asep.
Asep no ajak makan, orang dia kagak punya duit. Yang satu di restoran Padang, yang satu di restoran apa, Holland Bakery ya. Akhirnya si Asep makan. Udah tadi tawarin, "Mas siapa, Mas Ustadz Ading?" "Di mana?" "Itu sama sate kambing." Nah, makan sate kambing. Bayar kagak? Kagak. Ketemu lagi yang punya Pajero. "Mas Asep makan dulu." "Udah tadi." "Udah apa tuh pengennya?" "Udah ngopi." Ngopi dia. Beres ngopi kan biasanya begitu. Orang kalau ngopi, orang ngerokok kan kayak digebukin Cina. Akhirnya dikasih rokok. Akhirnya Ading ngerokok Samsu, si Asep dikasih 1 bungkus. Yang punya Pajero ngerokok Mail, si Asep nggak punya Mail dikasih 1 bungkus. Sudah berapa coba? Udah 2 bungkus. Perut kenyang. Kata orang Cina bungkiyang. Tahu bungkiyang? Tahu? Buncit. Tapi orang kudu ngeluarin duit. Itu indahnya ngebonceng. Tapi awas, jangan ngatur orang yang ngasih boncengan. Kiai bukan, santri bukan, ngomong hukum mulut, tendang bisa lu. Ya. Jadi beruntunglah kita menjadi jamaah yang menyandarkan diri terhadap para ulama, karena kita nanti akan ditanggung-jawabi oleh para ulama. Amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Jadi yuk kita bareng-bareng membaca Fatihah untuk guru-guru kita nih yang ada di sini supaya sehat walafiat. Khususnya ya, umumnya buat kita. Nawaitu an aqra suratul Fatihah. Ibu-ibu suaminya makin sayang sama ibu. Kemudian ibu pun ya makin cinta sama suami. Yang punya utang supaya kebayar. Waduh, kayaknya pada utang semua kali. Yang masih jomblo supaya cepat punya pasangan. Ya, ini laki-lki yang belum punya istri, saya kasih tahu. Kalau nyari istri itu harus cerdas. Ya, cari istrinya dari perempuan. Ya, kita bareng-bareng ya. Nawaitu an aqra suratul Fatihah li talabil afiyah wassalamah wasyafa wal barakah wa liqwatul iman wal islam wa tauhid wal ma'rifah wa li talabil rizqil halal li ajsadina wa li ajsadi ahli baitina wa li ajsadi masyayikhina alladziina allamuna al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mungkin saya tidak akan memberikan mukadimah tahmid dengan sholawatnya karena tadi sudah ya. Jadi saya tidak perlu terjemahkan lagi. Hanya saya tuh mau membahas tentang persoalan perayaan Maulid. Rujukannya di dalam kitab Al-Hawi, buah karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Itu kalau di dalam kitab Al-Hawi perayaan Maulid di juz pertama halaman 181. Kalau kita lihat dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohah, itu adanya di halaman 350. Jadi sebenarnya soal perayaan Maulid kalau kita melirik dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohah, perayaan Maulid itu Pak, hukumnya adalah salah satu daripada tradisi-tradisi yang baik. Saya ulang ya. Jadi yang namanya perayaan Maulid Nabi itu dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohah adalah tradisi-tradisi yang baik. Satu dari sekian tradisi yang mengandung kebaikan
Kenapa? Karena di dalamnya itu adalah mengingat tentang nikmat yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang paling besar itu kan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu waktu menikah 15 tahun yang lalu, menikahnya di bulan Desember tahun 2020 misalkan, 20 tahun yang lalu, sekarang ada istilah anniversary. Kalau nggak dianiversarikan sama suami udah manyun baik. Kenapa? Karena untuk mengenang sesuatu yang sangat bersejarah dalam kehidupan, ya kan? Itu saja kita aniversarikan karena sebuah kisah yang sangat bersejarah untuk kita. Bagaimana tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau di situ itu kita dealkan saja. Maulid Nabi adalah satu tradisi daripada tradisi-tradisi yang mengandung kebaikan. Oleh karena tradisi itu mengandung kebaikan, maka dalam kitab Mafahim syariat menganjurkan. Syariat artinya tidak melarang. Yang kemudian lagi nanti kita bawa dalam kitab yang namanya Al-Hawi, bahwa perayaan Maulid itu ya pada 300 tahun pertama memang tidak ada secara meriah, tidak ada. Bukan berarti tidak ada perayaan, hanya secara meriah 300 tahun pertama itu tidak ada secara meriah. Tapi perayaan sudah ada. Bahkan Rasulullah ketika beliau masih hidup pun itu sudah ada perayaannya. Dengan Rasulullah melaksanakan puasa hari Senin. Maka berarti bapak ibu yang bujangan ya merayakan kelahiran Rasul tidak harus 1 tahun sekali, tapi seharusnya dirayakan 1 minggu sekali. Bentuknya hari Senin. Kalau bapak-bapak puasa hari Senin, kayaknya sih ini bisa dipercaya puasanya perayaan Rasulullah. Kalau anak muda, waduh kayaknya masih subhat nih. Kalau anak muda kayaknya masih perlu dipertanyakan, puasa perayaan Rasul apa puasa karena cinta ditolak ini. Ya kalau yang bapak-bapak mah udah pastilah perayaan hari lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi. Lah kalau yang anak muda puasanya apakah puasa perayaan atau puasa pelet? Kan ada istilah itu. Cinta ditolak, dukun ternyata dukunnya kagak manjur, maka ada yang paling manjur, nggak perlu pakai puasa. Cinta ditolak, bawa martabak. Gantungin di motor ninja. Insyaallah itu. Ya, insyaallah. Ini yang muda mau nggak jangan jawokan Bu. Iya. Nih ya sekalian saya ijajahin nih, sama yang muda-muda tapi. Ya. Saya jajahin ya. Ini silahkan doa, tapi untuk yang muda, bapak-bapak jangan ikut-ikutan. Lain lagi urusannya. Tapi syaratnya dibaca 1 kali kudu apal. Kalau dibaca 1 kali kagak apal juga, itu mah harus ke daerah Pesing bawa ayam bodas, bawa ayam putih. Siap yang muda-muda siap nih. Soalnya kelihatannya sih bener-bener ada yang pengen juga kayaknya. Minyak aing minyak watu dioleskeun kana awak, paingan aing teu laku-laku horeng awak bau bayawak. Baca. Baca itu dibaca di depan perempuan yang Anda sukai. Ya. Kalau misalkan Anda baca itu di depan wanita yang Anda idam-idamkan, cukup 1 kali, dijamin kontan Anda menjadi bahan perhatian.
karena dianggap orang gelo apa edan. Oke ya. Oke ya, jadi di zaman Rasulullah itu Rasulnya pun sudah perayaan dengan bentuknya puasa hari Senin. Kemudian ya, perayaan ini 300 tahun pertama tidak meriah Pak, hanya terus kesininya baru dimeriahkan. Kalau dalam kitab Husnul Maqsid bi Amalil Maulid, itu maulid dimeriahkan, perayaannya dimeriahkan itu pada masa Malik Al-Muzaffar, di mana umat muslim sedang dijajah oleh pasukan salib. Sedang dijajah oleh pasukan salib. Maka berarti apa ya, maulid itu adalah momen untuk mempersatukan umat, membina keharmonisan, merapatkan yang renggang agar terjalin kebersamaan untuk berjuang dan memperoleh kemenangan. Ini mah maulid, panitia beres maulid malah nggak ada yang ngomong 7 tahun. Si geblek sugan. Jadi panitia maulid beres maulid ada yang sampai diem-dieman. Ngapa lu kan ngomong, males gua katanya. Ya Allah, maulid itu perjuangan untuk merapatkan yang renggang, bukan merenggangkan yang rapat. Oke ya, itu hikmahnya. Nah kemudian konsepnya, berarti formatnya, format daripada maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab yang namanya kitab Al-Husnul Maqsid bi Amalil Maulid, atau dalam kitab Al-Hawi buah karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, formatnya Pak ya. Yang pertama adalah alladzi huwa ijtima'un nas. Saya bicara formatnya dulu. Berkumpulnya manusia. Yang kedua, qiraatu ma tayassara minal Quran. Dalam perkumpulan tersebut dibacalah sesuatu yang mudah daripada Al-Quran. Ini formatnya. Dan format ini yang pertama, kedua sudah kita. Yang ketiga, formatnya dalam perayaan Maulid membaca riwayat-riwayat tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai lahir, fisik dan sebagainya yang dicatat oleh ulama dalam kitab-kitab Maulid, ada Simtud Duror dan lain sebagainya. Tadi sudah. Itu format kedua. Format ketiga, summa yumadu lahu simatun, makanan yang sudah ada dihidangkan. Berarti makan Pak, silahkan. Kali aja makannya ada pahalanya, gitu ya. Mudah-mudahan makannya ada pahala. Nah ini. Nah ketika format ini ada, kemudian yakuluna wa yansorifuna min ghairi ziyadatin ala zalik. Jika sekiranya hanya 4 format tadi, kemudian mereka makan, setelah itu mereka bubar ke rumahnya masing-masing tanpa melebihi dari 4 itu, maka kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, ini minal bida'il hasanah, adalah merupakan inovasi yang baik yang statusnya sederajat dengan hukum sunnah. Berarti kita sunnah begini-begini. Karena memang ini sunnah, maka di situ kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, yusabu fa'iluha, maka pelakunya diberikan pahala. Kenapa? Karena dalam perayaan Maulid karena di dalam perayaan Maulid itu ada ya ta'zimi qadrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa idharil farah wal istibsar bi maulidihi syarif. Karena di perayaan tersebut ada bentuk mengagungkan Nabi, juga ada rasa bahagia
dan ada rasa senang terhadap kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak formatnya. Hanya ini ada waktu 10 menit lagi ya. Jadi kita tidak perlu panjang-panjang. Yang penting nanti poinnya paham. Tapi kalau kepanjangan maaf juga saya, karena kadang-kadang itu perempuan nyari yang panjang. Oke, kita lihat. Baru ini ya, apa namanya, hikmahnya. Tadi kan disebutkan bahwa Istima'un Nas berkumpul. Berarti dari Istima'un Nas ini ya, kita kalau berkumpul carilah perkumpulan yang maslahat untuk agama kita, untuk rumah tangga kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita. Carilah perkumpulan yang bisa mendatangkan kemaslahatan. Karena perkumpulan ini ya terjadi asasnya dari adanya perbedaan. Jadi ibu bapak dalam perkumpulan ini karena memang berawal adanya perbedaan. Ketika berbeda namun ingin berkumpul untuk kemaslahatan, maka kita akan memperoleh kebaikan dan kenikmatan. Faktanya, bapak sebagai laki-laki dengan istri beda apa sama? Laki-laki dengan perempuan, suami istri ini beda apa sama? Beda. Karena perbedaan ini yang kemudian dipersatukan agar menjadi indah dan terasa nikmat persatuannya tersebut, perkumpulannya tersebut, maka harus mengikuti aturan agama, maka di situ diadakan akad nikah. Kan gitu. Coba kalau sekiranya laki-laki semua perkawinan diadakan, emang mau ngadu pedang? Justru karena di situ laki-laki dengan perempuan sungguh pun keduanya makhluk Allah, tapi Allah bentuk laki-laki dengan perempuan berbeda. Karena dengan perbedaan akan muncul keindahan dan kenikmatan. Agar keindahan kenikmatan ini tidak berakhir dengan siksa, maka di situ diatur oleh agama, namanya akad nikah. Maka berarti bapak ibu kalau mau berkumpul, berkumpullah di situ perkumpulan yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Kenapa? Karena perkumpulan, ada perkumpulan yang mendatangkan murka Allah, ada yang mendatangkan ridha Allah. Orang main gapleh kumpul apa enggak? Kumpul. Perkumpulan yang diridhoi apa yang dibenci? Dibenci. Ya, dibenci sama yang kagak suka, sama yang demen mah 24 jam ngedekok bae. Tapi poinnya main gapleh ya berkumpul, ngaji juga berkumpul. Sekarang kita di sini sudah bisa memahami ya taklim perkumpulan yang mendatangkan keberkahan, main gapleh perkumpulan yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi di sini di Istima'un Nas itu kita dididik Pak untuk berkumpul pada perkumpulan-perkumpulan yang maslahat. Jangan mengatakan ini, maaf ya, ini orang mana, orang mana, orang mana. Tidak perlu kita bicara seperti itu. Kenapa? Karena kita nih sesama Islam, di dalam hadis Rasulullah, al mu'minu akhul mu'min yashuddu ba'duha ba'don. Ini maaf ya, orang mukmin itu adalah saudaranya orang mukmin, walaupun dia beda sukunya,
tetapi ketika dia seorang mukmin maka dipersaudarakan dalam segi agama yang seharusnya yasyuddu ba'duha ba'don, harus bisa saling kuat menguatkan. Seorang harus bisa saling kuat menguatkan. Dalam urusan agama lebih-lebih di sini misalkan, walaupun dia berbeda tetapi agamanya Islam, nabinya Nabi Muhammad, mazhabnya yang kita anut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kitab yang diajarkan sama, kiai-kiai yang kita pelajari pun sama. Lantas apa perlunya untuk mempertanyakan elu orang mana? Kalau kita mempertanyakan lu orang mana, padahal jelas-jelas orang ini adalah orang yang agamanya kuat, tidak membuat keonaran, dan dia akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, ngajinya pun sama, tapi masih dipertanyakan juga. Kebaikannya nampak, masih dipertanyakan juga. Menolak kebaikan tersebut hanya karena bukan dari satu daerah. Muncul hadis Rasulullah yang berbunyi al-kibar batorul haq, yang namanya takabur adalah menolak kebenaran, yang kemudian wagom tunas juga orang takabur, orang yang suka merendahkan orang lain. Orang yang takabur adalah orang yang menolak kebenaran. Orang yang takabur adalah orang yang suka merendahkan orang lain. Maka kata Rasulullah, jika di dalam hati kita ada takabur, walaupun sebesar semut merah, terancam tidak terancam, dia akan terhalang masuk ke dalam surga. Nauzubillahimin. Satu, ya. Nah, berarti maaf Pak. Di sini hikmahnya berarti kita harus saling silaturahmi. Kepentingan kita satu, untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu. Hanya ketika berkumpul kita akan bertemu dengan orang-orang yang cara berpikirnya berbeda, cara bicaranya berbeda. Maka di sini tanamkan ridonas goyatun la tudrok. Keriduan manusia adalah keinginan yang tidak akan tercapai. Kita begini, masih ada saja nanti orang yang mungkin tidak akan mengikuti kita, atau mungkin juga memprovokasi. Itu memang sebagai bentuk ujian dan cobaan. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang tetap bersabar di saat kita mendapatkan cobaan. Yang pertama. Kemudian ya, yang kedua, ini maaf, di situ kan ada qiraatu ma tayassara minal Quran. Tadi saya bilang formatnya tadi baca Al-Quran. Apakah baca Al-Quran hanya sebatas di tempat maulidan? Apakah baca Al-Quran hanya sebatas di tempat orang mati? Enggak. Baca Al-Quran di dalam sholat, maka berarti makna ya, hikmah yang harus kita dapat adalah yuk bareng-bareng belajar Al-Quran. Itu maksudnya, bareng-bareng belajar Al-Quran. Ke siapa belajarnya? Ke orang yang bisa mengajarkan kita Al-Quran. Belajar Al-Quran, belajarnya ke orang yang bisa mengajarkan kita tentang Al-Quran. Bahkan di dalam hadis Rasulullah itu ada perintah Pak, buat bapak, buat ibu, buat kita semua. Iqra'u Al-Qur'ana.
kalian tuh harus mau baca Al-Quran. Kira-kira bapak sama ibu rajin nggak baca Qurannya? Ya, rajin nggak baca Qurannya? Saya tidak mengatakan suka baca apa enggak. Kalau dikatakan suka baca pasti. Namanya orang muslim, ada sholatnya pasti baca Al-Quran. Kan dalam surat Al-Fatihah kan Al-Quran. Makanya saya tidak menanyakan apakah Anda suka baca Al-Quran. Enggak, karena pasti orang tukang sholat baca Cuman permasalahannya rajin nggak baca Qurannya. Lebih banyak mana coba? Baca Quran apa baca HP? Lebih sering baca Quran, lebih sering baca HP? HP pasti. Ya, bahkan orang beres assalamualaikum aja kagak istighfar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, bikin status. Astagfirullahaladzim, bikin status menjalankan kewajiban dulu. Iya elah. Tapi masih mendingan ya. Ada juga yang baca istighfarnya sambil pakai kolor. Astagfirullah. Emang kita kalah. Bukan ibu aja. Ya. Ya modelan kita begini memang masih kalah sama nafsu. Ya, jadi kita mah masih jarang baca Qur'annya. Kagak rajin baca Qur'an. Ya Allah, padahal mah iqra'u al-Quran, bacalah Al-Quran. Surat apa aja ya silahkan. Bahkan ada di dalam hadis Rasulullah tuh, baca Al-Quran ini ada ya di dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Bapak, kalau seandainya kita lewat ke areal kuburan yang jelas-jelas itu adalah kuburannya orang Islam, maka di situ oleh Rasulullah dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas. Kata Rasulullah, man qara'a Al-Ikhlas, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas. Man marra alal maqabir, barang siapa yang melintasi kuburannya orang mukmin, faqara'a, kemudian dia membaca surat Al-Ikhlas, lantas dia hadiahkan, dia berikan pahalanya untuk orang-orang mukmin yang sudah dikubur di situ, maka dia akan Allah berikan pahala sejumlah mayit yang dikubur di situ. Nggak perlu berhenti, Pak. Itu nggak perlu. Kita lihat ya kuburan nih, sambil jalan, sambil bawa motor. Ya Allah ya Rabbi, saya mohon pahala bacaan surat Al-Ikhlas saya untuk orang-orang mukmin yang dikubur di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sampai begitu. Maka Bapak akan memperoleh pahala sebanyak orang yang dikubur di situ. Kira-kira kita baca enggak? Hah? Bahkan ada kuburan bukan buat jarah malah pakai pacaran. Ada kan begitu? Tapi nggak ada di sini mah ya. Itu baca Al-Quran. Silakan baca Yasin. Bahkan saya baca di dalam kitab Al-Ajwibah Al-Gholiyah. Ya. Itu ada keterangan, bacalah surat Yasin, iqra'u ala mautakum Yasin, bacalah oleh kalian surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal. Tapi di situ menggunakan masdar mautakum, maka maknanya kata ulama Yasin ini mencakup bisa dibaca untuk orang yang sudah meninggal. Ini hadis ini menggunakan mauta, maknanya itu ya
bisa ditujukan kepada orang yang sedang sekarat atau orang yang sudah meninggal. Jadi kalau ada tetangga kita yang sedang sekarat, yang sedang dicabut nyawa, yang satu talkin Pak, bukan di saat sudah dikubur doang, bukan. Makanya talkin tuh kalau lewat kajian tuh ada dua Pak, ada talkin bimana tazkir, ada talkin bimana taklim. Kalau talkin bimana taklim kayak begini, ngaji. Kan kita mah taunya talkin udah dikuburin kan? Talkin sudah padahal enggak. Mana talkin tuh ada dua, ada talkin tazkir, ada talkin taklim. Lah kalau talkin taklim adalah di mana di situ ada kajian ilmu. Saya memberikan ilmu atau kita dapat ilmu dari guru, itu namanya talkin bimana taklim. Cuman orang taunya talkin adalah sesudah orang dikubur. Karena orang misalkan nih taunya talkin adalah diadakan sesudah dikubur, besok-besok kita ngajak orang taklim, nggak usah pakai kalimat talkin, cukup pakai kalimat taklim. Karena kalau misalkan begini, ading kita talkin yuk, emang sahnu paeh gitu. Di kita makan begitu karena dia tidak paham bahasa. Nah ini talkin bimana taklim. Wah itu Ustadz kata siapa? Ngaji, kitabnya banyak. Ada kitab-kitabnya. Santri kalau dia mesantren, benar mesantrennya, ilmu yang akan dia uraikan tidak akan keluar daripada kitab-kitab yang sudah diajarkan oleh gurunya. Emang begini dari YouTube. Beli buku tarjamah. Ya, enggak. Oke. Kemudian ada talkin menjelang meninggal, ada talkin menjelang sesudah orang dikubur. Talkin tuh orang yang sedang ihtidar, sedang naza tuh sedang dicabut nyawa. Nggak usah panjang-panjang Pak. Allah itu. Kalau ada susur, siwakin. Kalau misalnya ada yang sedang cabut nyawa, yang satu nuntun Allah, yang satu nyiwakin, ada Yasin, baca tuh surat Yasin. Jadi Yasin bisa dibaca untuk orang yang sedang naza, maksudnya sedang sekarat, bisa juga dibaca untuk orang yang sudah meninggal. Baca tuh surat Yasin malam Jumat, silahkan. Ustadz Ading baca Yasin sholat Jumat, cuman nggak ke Uber maghrib. Baca Yasinnya jam 9 malam. Khususon ila ruhi abi al-fatihah. Selesai fatihahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Malam Jumat Yasin. Baru sampai Yasin, bininya pakai tank top. Jangan lama-lama akhirnya shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Kata bininya, kok bukan selesaiin ngaji Yasinnya? Udah tadi. Mana orang belum selesai? Ya udah saya baca Yasin tadi. Nggak tahu saya Yasinnya. Ya, insyaallah. Terus bagaimana? Ini maaf ya, ini agak nyadok dikit. Nyadok tuh agak menjurus dikit. Memang di dalam kitab ulama, kalau orang yang sudah suami istri, istrinya sehat sedang tidak haid, itu malam Jumat mah jangan sampai kagak Pak. Enggak keburu malam pagi-pagi. Ya. Pas pagi-pagi mau anak ngambek, enggak jadi. Akhirnya dia ini ya suka khutbah juga, udah dijemput sama masjid yang ngundangnya, nggak ada kesempatan pulang. Akhirnya dia khutbah karena memang belum
Wah, masih ada waktu. Akhirnya ini si khatib selesai sholat Jumat langsung pulang. Padahal biasanya mah kagak langsung pulang. Pulang sore, ini langsung pulang. Jadi besok kalau khatib Jumat, kalau langsung pulang belomahan. Nggak, itu mau bercanda. Ya. Maaf, kenapa? Ada hadisnya. Gini ya, maaf ya. Hadisnya nih. Hadisnya dicatat di dalam kitab Uqudul Jan. Iza innar rajula iza nazara imra'atahu wa nazarat ilaihi nazarallahu ilaihima nazrata rahmatin wa iza akhadha bikaffiha tasaqatat dzunubuhuma. Nah, ini maaf ya. Ini keuntungan orang yang sudah suami istri. Jadi kayak gini. Apabila suami memandang wajah istri, istri memandang wajah suami, maka Allah menurunkan kasih sayang. Jadi bapak, ibu, kalau pengen dapat kasih sayang Allah, pandangin tuh wajah istri. Ya, pandangin. Cuman kasih tahu dulu. Ini mah orang kagak dikasih tahu, pulang dari sini langsung diliatin begini. Liatin terus ngomong kagak apa kagak, liatin. Kata bininya, "Apa, Bang?" "Enggak." Liatin terus. Ya, pasti itu mah dianggap kagak beres. Nih pulang ngaji kenapa jadi kesurupan? Ya. Oke. Nah, jadi kalau saling memandang, maka Allah memberikan rahmat. Kemudian suami menyentuh, memegang. Nah, ini wa idza akhadha bikafiha, dan apabila suaminya memegang telapak tangan istri, dipegangin tuh telapak tangan istri, maka di situ katanya dosa-dosa kecil berguguran daripada sela-sela jari-jari tangan. Makanya Pak, supaya dosa kita luntur yang kecil-kecil, pegangin tuh tangan bini, pegangin aja ya. Ini mama salah, meganginnya pas lagi pengantin baru doang. Pengantin baru mau, waduh, ngomong juga dicadel-cadelin, ngomong dicadel-cadelin, ayang beb katanya. Kondangan mau bareng-bareng, udah tua, punya anak 3, ke pasar ya, pengen dipegangin tuh bini pengen dipegangin, kata dia ribet. Tapi coba yang masih pacaran tuh, si cowok nih kadang-kadang, maaf ini fakta, saya tuh kalau kenapa sekarang saya nyaman gitu ya pakai mobil itu, sebenarnya karena memang kalau di mobil tuh saya bisa tidur. Terus kalau pas jalan macet itu kan suka ada anak muda bawa pasangannya naik motor, si ceweknya nangkot begini kan, kayak begitu tuh ya. Itu kadang-kadang kan sekarang nih dia orang itu pede. Kenapa? Karena pacaran gak punya modal, akhirnya pacarannya di jalan aspal, angkot begini. Tinggal kita yang malu tuh, kayaknya nyaman di mobil tuh tidur gitu kan, nggak ngelihat begitu. Tapi coba bayangin Pak, kalau misalkan kita pakai kain, orang pacaran di aspal karena kagak punya modal, di motor tadi angkot begini, pas lampu merah kita di sampingnya, serba salah Pak. Iya, udah begini aja. Terus kalau jalan tuh motornya mulai jalan di tengah, ke pinggir kagak, ngebut kagak, sampai begini, terus sampai begini nih. Ya elah, dunia bagaikan milik berdua. Markona sama Gejoy itu kan masih enak aja begitu. Entar lu buktikan udah jadi suami istri. Kalau istri, nah ibu nih, kalau ibu nangkot begini ke suami ibu, marah-marah kagak suami ibu? Ayo,
Bener kan? Lah iya, bagian suami istrinya begini nih, ribet amat. Lah lagian ibunya juga si lebay, ikut nangkot sampai begini. Enggak lah. Memang begitu Pak, artinya begini, kalau masih pacaran emang yang halal, yang haram-haram terasa enak. Bagian yang sudah jadi halal, cobaannya justru kita akan dibuat oleh setan yang tidak ada masalah pun bisa timbul masalah. Memang begitu, karena setan itu tujuannya merusak keharmonisan umat manusia. Sudah, jadi ibu pegangin, suami pegangin, luntur tuh dosa. Ya, luntur tuh dosa. Terus mau ngapain? Kesononya saya nggak perlu bahas. Mau ngapain? Kesononya emang nggak usah perlu bahas. Ribet urusannya tuh mah. Ya, ya begitu dah. Terus setelah begitu mandinya ada pahalanya Pak. Mandinya ada pahala. Tuh indah, mandinya ada pahala. Mandang wajah perempuan yang sudah menjadi istri, Allah mencurahkan kasih sayang, memegang tangannya, dosa berguguran. Mandinya pun dapat pahala. Kemudian mau mandi dapat pahala, bisa dilakukan kapan saja. Tapi yang masih bujangan, yang masih jomblo, maaf kata, pengen mandi dapat pahala, ngandelin ngimpi. Ngandelin udah sampai situ aja. Dah itu. Jadi intinya baca Al-Quran. Dan saya maaf, coba Bu, ya kita merenung coba bareng-bareng. Kita punya anak. Sudahkah anak kita perhatikan Al-Qur'annya? Ayo Bu, coba ibu, bapak, saya, kita bareng-bareng tafakur. Sebesar apa kepedulian kita mengenalkan Al-Quran terhadap anak-anak? Itu satu. Sebesar apa atau sudahkah kita peduli terhadap pendidikan agama anak kita? Tiap hari ibu punya anak ibu ngambek, dibacain sholawat, dibacain Al-Quran, apa dikasih HP? Yang penting bahkan sekarang emaknya sama anaknya itu main diem-dieman karena sibuk main HP. Bahkan tidak jarang anaknya masih bayi jatuh dari kasur, emaknya enggak ngeh karena sibuk main HP. Anaknya mah jebrud aja, dia jojong aja begini. Tuh. Atau orang mabuk Pak, orang mah bacain wujud-wujud kidam bako sama ibu didik tuh anak tuh sambil digendong, wujud kidam bako mekholang fatulil awal, harusnya begitu ya. Ini mah ayu ting mulu. Ya, ayo Bu. Kenapa? Karena kita diperintah oleh Allah, oleh Rasul untuk baca Al-Quran. Nanti Al-Quran di akhirat, di hari kiamat, syafi'an li ashabihi, akan menjadi penolong terhadap pembacanya. Ya, akan menjadi penolong terhadap pembaca. Mudah-mudahan ya. Atau anak ibu bisa tahlil, lumayan bisa ngedoa kalau dimasukin ke majelis taklim. Terus kalau bicara tahlil, maaf kata, kalau orang meninggal nyebutnya tahlilan apa gimana di sini? Tahlilan ya. Kalau ada orang meninggal tuh yang dari hari pertama sampai malam ke-7, tahlilan apa gimana ngomongnya? Yang dibaca tahlil apa? Tahlil apa? Nyebutnya tahlilan. Isi tahlil apa? La ilaha illallah. Itu tahlil Pak. Kalau tahmid alhamdulillah, kalau takbir Allahu Akbar, kalau tasbih subhanallah, kalau hauqalah la haula wala quwata illa billah, kalau tahlil la ilaha
illallah. Itu yang di tempat meninggal cuman tahlilan doang, bener. Besok-besok kalau tahlil, ya Ustadz, yuk kita tahlil tempat orang meninggal, tahlilan, setahlil-tahlilnya. Setahlil-tahlilnya. Ayo para hadirin, kita baca tahlil untuk almarhum. Kita bacaan tahlil kita tujukan untuk almarhum Gejoy bin Caplang. Ya, setahlil-tahlilnya la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 200. Beres 200, alhamdulillah kita sudah baca tahlil. Terus gitu pulang masing-masing. Salah apa enggak? Salah enggak? Siapa bilang salah? Kagak salah, kagak ngapa, orang disuruh tahlil doang. Tahlil nggak salah, karena tahlil mah baca la ilaha illallah. Tapi kalau ada yang begitu tahlil setahlil-tahlilnya, pasti kita sepakat mengatakan aliran dablek. Apalagi kalau ading misalkan yang begitu memimpin tahlil, setahlil-tahlilnya jangan ngaji malam Selasa, aliran sesat. Pasti. Padahal kagak sesat, kagak ngapa, orang bener la ilaha illallah. Tetapi karena memang kita taunya tahlil adalah ila hadratin Nabil Mustafa ditambah wa ila hadrati jamil aulia wal ulama, baru kesananya wa khususon ila ruhi almarhumah, dan seterusnya. Kan itu baca Yasin kemudian Fatihah. Yasin tahlil apa Quran? Yasin tahlil apa Quran? Quran. Tahlil mah cuman la ilaha illallah. Tapi sudah dibuat satu paket, Pak. Jadi ulama mendidik kita dari hadis-hadis yang ya dari beberapa hadis dikumpulkan tuh paketannya, kirim arwah, kirim doa, kirim yasin, sodakoh maknawiyah, itu paketannya ila hadrati sampai tahlil, tahmid dan doa. Sehingga isinya adalah alhamdulillah, sholawat, tasbih, yasin, tahlil, cukup disebut tahlil. Ini namanya dalam bahasa Arab mah, bahasa Arab masuk dalam kategori ilmu majaz. Majaznya majaz mursal min itlaqil juz wa irodatil kul, yang disebut hanya bagiannya tapi prakteknya membaca satu paket. Itu begitu. Atau bisa juga masuk dalam kaidah min babi tasmiyati syai bi ismi juz'ihi, hanya menyebut bagiannya, karena sodakoh maknawiyah untuk mayit di situ bagiannya ada tahlil. Cukup ngomongnya tahlil, nggak usah ngomong gini, yuk kita ke tempat orang meninggal, nyampe sono baca ilah hadaroti. Ilah hadarat pertama kepada Nabi, ilah hadarat kedua kepada sahabat, ilah hadarat ketiga kepada wali, kemudian kita setelah itu baca yasin, kemudian kita baca tahlil dan segala macam. Iraha anggusna. Cukup baca tapi prakteknya baca yasin dan sebagainya. Kayak gitu. Itu pakai sastra, Pak. Makanya ulama zaman dulu wanti-wanti kepada para santri, kalau belum paham ilmu jangan sok-sokan ngomong hukum, karena khawatir nanti terjadi kesalahan. Modelan sekarang jadi MC bulanan aja udah jadi sebut kiai sekarang. Nauzubillahimin. Ya, awas. Nah ini, ajarkan Al-Quran Bu ya, supaya kita nih nanti ketika kita meninggal, anak baca Quran, mudah-mudahan kita dapat pahala. Jangan sampai anak kita main double genap mulu. Nauzubillahimin. Kemudian yang ketiga, nah ini ya 10 menit lagi. Yang ketiga adalah formatnya membaca sholawat dan membaca maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, maksudnya di sini kitab itu disusun tujuannya supaya kita tuh bisa ngerti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, supaya ngerti laqad kana lakum fi rasulillah. Cuman kan bahasanya bahasa Arab, kita orang ngerti bahasa Arab, maka kalau pengen tahu laqad kana lakum fi rasulillah,
baca pelajarilah kitab-kitab maulid. Ke siapa? Ke majelis taklim, berarti muaranya tetap kudu ngaji, muaranya kudu belajar. Kemudian di situ ada bacaan sholawat. Kata Rasulullah, kabar baik untuk laki-laki, kalau kita baca sholawat, aksarukum alayya sholatan, bermula kalian yang paling banyak membaca sholawat kepadaku, aksarukum azwajan, maka dialah orang yang paling banyak istrinya. Jadi bapak yang punya keinginan istrinya lebih dari satu, perbanyak baca sholawat. Insya Allah bapak kalau banyakin baca sholawat, istri bapak lebih dari satu. Tetapi jangan berharap di dunia, nanti di akhirat. Itu pun kalau masuk surga gitu ya. Insya Allah bacakin sholawat. Dan bukan itu saja, banyak pahalanya ya. Maaf kalau kita baca sholawat, mudah-mudahan sholawat kita itu menjadi penolong buat kita di dalam kubur tidak gelap ya. Itu banyak hadis-hadisnya, tapi saya tidak perlu panjang lebar karena malam Selasa pun biasa ada kajian-kajian ya. Tapi paling enggak kita tahu sifat Rasul, sikap, fisik, bahkan fisiknya Rasul tuh anta syamsun. Ibu suka baca anta syamsun? Kalau pengajian suka baca enggak itu? Anta syamsun gimana dah nadanya? Anta syamsun, anta badrun, anta nu, anta ik, bisalam. Ya sholawatullah. Ya itu anta samsun, tahu ibu maknanya ya, untuk menambahkan rasa kagum saja. Anta samsun, ya Rasul engkau itu bagaikan matahari, ya Rasul engkau bagaikan rembulan. Kenapa Rasul diserupakan dengan matahari? Kenapa Rasulullah diserupakan dengan bulan? Karena Rasul punya cahaya, matahari punya cahaya, rembulan punya cahaya, Rasul punya cahaya. Maka di sini syubihan Nabi bisyams wabil badr bi ya bijamil idoah fi kulin ya. Dzukira al musyabbah bih wal musyabbah wa hudifa adatu tasbih wa yushibhi ala sabili tasbihil balik. Itu namanya tasbih balik. Tapi Rasulullah lebih daripada matahari dan bulan karena anta nurun paukono. Ini yang ketiga. Terakhir, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa mengamalkan hikmah yang keempat adalah makanan dikeluarkan. Maksudnya Pak, Bu, kita harus mau peduli terhadap orang lain ya, harus peduli terhadap orang lain. Sudah, poinnya adalah khairunas anfa'uhum linnas. Jadilah orang yang baik. Kata Rasulullah, orang yang baik itu adalah orang yang hidupnya manfaat untuk orang lain ya. Itu saja poinnya. Saya ulang, ini yang terakhir ya. Jadi yang terakhir, hikmahnya dididik untuk peduli terhadap orang lain, melakukan kebaikan tanpa harus mempertanyakan orang itu sudah memberikan kebaikan apa belum kepada kita. Jangan Pak ya, jangan seperti itu. Tetapi khairunas anfa'uhum linnas, lakukan kebaikan karena Allah itu akan membalas kebaikan dengan kebaikan-kebaikan yang lebih besar lagi ya. Itu yang harus kita amalkan. Jadi sudah,
Satu adalah silaturahmi harus dibuktikan. Yang kedua, hikmahnya cintai Quran, ajarkan Al-Quran. Kemudian cintai Rasulullah, kunjungi majelis-majelis taklim. Hanya dengan ngaji itu kita akan paham Quran, kita akan paham silaturahmi, kita akan paham Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, harus menjadi orang yang peka, peduli kepada orang lain. Maka ini pun harus ada pembimbingnya, yakni dimanapun kapanpun kita harus punya guru. Inilah yang saya maksud al-idhofah lil kabir kabirun. Siapapun kita tidak akan bisa lepas daripada para ulama, dan harus sadar kita butuh para ulama. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi